Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini akan kami sampaikan wawasan bisnis dan kemitraan. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, memahami jadi arti penting kemitraan dalam bisnis. Kemudian yang kedua adalah memahami prinsip-prinsip kemitraan. Sedangkan yang ketiga adalah memahami teknik negosiasi. Jadi tiga hal itu nanti yang akan kita bahas dengan harapan kita tahu dan mampu untuk melaksanakan usaha Jadi yang pertama kita harus memahami arti penting kemitraan dalam bisnis. Jadi saya ulangi, arti penting kemitraan. Kemudian yang kedua adalah memahami prinsip-prinsip kemitraan. Nah, yang ketiga itu adalah memahami teknik negosiasi. Terlebih dahulu kita harus paham pengertian daripada bisnis itu sendiri. Jadi bisnis merupakan kegiatan memanfaatkan atau menciptakan peluang untuk mendapatkan profit. Jadi saya ulang bahwa bisnis merupakan kegiatan pemanfaatan atau menciptakan peluang untuk mendapatkan profit. Nah, kemudian apa itu kemitraan? Kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan untuk menjalankan suatu kegiatan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Jadi itu yang kita harapkan nanti pada materi kita. Kemudian ide dan peluang bisnis apa saja yang nanti kita harus kita pahami. Jadi ide dan peluang bisnis. Ide bisnis adalah merupakan respon perorangan atau kelompok, bisa unit usaha begitu maksudnya, sebagai upaya pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pasar. Kalau kita di sekolah itu adalah ya siswanya, wali muridnya, bahkan untuk guru dan semua komunitas di sekolah. Nah, kemudian sumber ide. Sumber ide bisnis itu dapat berupa yang pertama, yang pertama adalah hobi atau minat. Jadi sumber ide bisnis kita itu bisa dari minat atau hobi kita, Jadi hobi yang bisa kita manfaatkan sebagai bisnis. Kemudian yang kedua, keterampilan atau pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga, media massa. Banyak sekarang kita bisa mendapatkan inspirasi bisa dari media massa berupa kalau koran online, mungkin juga ada sekarang yang rame lagi YouTube, kita bisa mendapatkan inspirasi dari sana untuk sebuah usaha atau bisnis. Kemudian yang ketiga ini itu tadi media massa. Kemudian yang keempat, pameran. Jadi kalau kita nonton pameran itu harus kita berusaha untuk mendapatkan inspirasi yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah peluang usaha. Kemudian yang kelima adalah survei. Kemudian yang keenam bisa dari waralaba. Kemudian yang ke-7 bisa dari keluhan pelanggan. Jadi keluhan pelanggan itu juga merupakan sumber atau maksudnya bisa dari sumber menjadi sumber ide bisnis kita. Kemudian yang
8 brainstorming itu ya. Nah, kemudian peluang bisnis ya. Peluang bisnis itu apa? Peluang bisnis itu merupakan sejumlah kebutuhan atau keinginan pelanggan yang hal ini juga pasar ya, yang belum terpenuhi ya, gitu. Munculnya peluang bisnis biasanya disebabkan oleh beberapa adanya, bisa jadi oleh karena adanya perubahan-perubahan ya. Jadi saya ulangi bahwa munculnya peluang bisnis biasanya bisa disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan. Perubahan apa saja? Bisa jadi perubahan politik, perubahan cuaca. Jadi kalau hujan orang butuh mantel dan sebagainya, itu termasuk peluang usaha. Kemudian bencana alam. Kemudian yang keempat adalah budaya. Kemudian yang kelima adalah perubahan ekonomi. Nah, kemudian prinsip kemitraan dalam bisnis. Prinsip kemitraan di dalam bisnis yang pertama kesetaraan. Jadi kesetaraan proporsi. Maksudnya kesetaraan proporsi itu adalah bahwa kalau kita mau bermitra ya yang baik itu adalah bermitra yang seproporsi ya. Hanya selevel lah gampangnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saling menutupi kekurangan ya. Itu yang utama, yang penting ya. Kemudian yang ketiga adalah saling memanfaatkan kelebihan ya. Kemudian yang keempat memegang komitmen bersama ya. Kemudian yang kelima adalah saling menghargai prinsip masing-masing. Itu yang juga penting ya. Kemudian yang keenam adalah ini ya, saling menguntungkan. Yang berikutnya adalah negosiasi. Apa itu negosiasi ya? Jadi negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai suatu kesepakatan ya. Jadi saya ulang bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar ya, dengan jalan berunding untuk mencapai suatu kesepakatan. Ini penting kalau kita mau jadi pengusaha, harus pinter-pinter negosiasi ya, harus pinter-pinter kalau bahasa kita ya harus pinter petung lah gitu ya. Kemudian hambatan di dalam negosiasi itu apa saja? Itu kita juga harus tahu ya. Karena kalau hambatannya terlewat pasti akan sukses ya. Jadi hambatan negosiasi itu diantaranya yang pertama persiapannya lemah ya. Ini kebanyakan ya. Jadi kebanyakan kita itu kalau mau petung kemana negosiasi itu kita kurang persiapan. Akhirnya kalau kurang persiapan ya pasti tidak akan sukses. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang yang berbeda. Sedangkan yang ketiga itu adalah tidak ada tenggang rasa, toleransinya rendah. Itu yang repot ya. Nek wis kena aji pokoknya negak lah, ini akan berarti tidak akan bisa melaksanakan negosiasi. Itu contoh hambatannya ya. Kemudian yang keempat ini pembahasan tidak fokus ya, melantur kemana-mana yang dibicarakan ya, tidak fokus. Jadi harus fokus pada satu masalah yang akan kita bicarakan. Kemudian yang proses negosiasi, pada proses negosiasi itu apa saja yang harus kita lakukan ya. Yang pertama adalah persiapan. Di dalam persiapan proses negosiasi
Itu yang pertama adalah mendefinisikan persoalan, ya. Jadi kita harus sepakat untuk saling mendefinisikan persoalan. Kemudian yang kedua adalah menentukan sasaran, ya. Targetnya apa harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis situasi. Sedangkan yang keempat adalah merencanakan strategi. Jadi itu ada 4 persiapan yang harus kita lakukan kalau kita melaksanakan negosiasi. Kemudian baru kalau persiapannya sudah siap, sudah cukup, maka kita akan melaksanakan negosiasi, ya. Nah, di dalam pelaksanaan negosiasi itu yang pertama adalah ini, menerapkan strategi, ya. Strategi negosiasi kita itu harus kita siapkan tadi, ya. Kemudian harus kita terapkan ketika kita akan melaksanakan negosiasi. Kemudian yang kedua adalah menganalisis proses, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan negosiasi. Ada 2 kemungkinan, ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa tercapai, ya, ataupun gagal. Yang perlu kita juga lakukan adanya pedoman praktis negosiasi, ya. Itu penting, ya. Pedoman praktis bernegosiasi itu yang pertama adalah pelajari pokok permasalahannya. Jadi harus kita pelajari yang akan kita bicarakan, kita harus tahu pokok masalah yang kita akan persoalkan, ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan cakupan objek, ya. Artinya batasan objek yang akan kita bicarakan itu kita harus tahu biar enggak ngelantur kemana-mana, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berikan kesempatan pada pihak lain untuk menjelaskan persepsi mereka. Jadi yang ketiga adalah berikan kesempatan pada pihak lain untuk menjelaskan persepsi mereka. Itu harus kita lakukan dan itu penting, gitu, ya. Kemudian yang keempat ini ada perhatikan semua pesan, baik verbal itu berarti lisan, kemudian ada yang tertulis ataupun non verbal, bisa bahasa tubuh, biasanya dari kedipan mata dan sebagainya, itu penting, gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah ini, nah, arahkan pembicaraan pada kebaikan atau keuntungan bersama. Jadi fokusnya pada pembicaraan untuk saling menguntungkan. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian yang keenam itu adalah diskusikan solusi yang dapat diterima semua pihak. Nah, jadi diskusikan solusi yang dapat diterima semua pihak. Dengan bagaimana? Harus dengan sikap yang dewasa, ya, dan netral, gitu maksudnya, ya. Kemudian yang ke-7, ya, itu adalah bila terjadi kebuntuan. Nah, ini, ya tidak mungkin tidak, ini harus kita antisipasi, ya. Lakukan tindak lanjut hanya pada hal yang telah disepakati, ya. Sedangkan pada permasalahan yang belum disepakati dapat dikesampingkan untuk sementara, hanya untuk dibicarakan lebih lanjut, ya, itu. Kemudian yang ke-8 adalah ini, ya, untuk hal yang sulit dapat dibahas, ya. Untuk hal yang sulit dapat dibahas lagi pada kesempatan pada saat yang dianggap tepat. Artinya kita akan membicarakannya
kemudian. Oke, pada kesempatan kita kali ini itu yang sudah saya sampaikan, dengan harapan kita akan bisa melakukan bisnis ya, dan kita mempunyai kemitraan yang baik ya, dan kita akan bisa membesarkan usaha kita ya, dengan harapan kita bisa membangun kemitraan yang lebih banyak. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.